kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu yang sempurna, tiada yang seperti kasih-Mu Bapa. Kasih yang menyelamatkanku, kasih yang memulihkanku Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami, bagi setiap kami yang perlukan kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, ku terkagumkan kebaikan-Mu, kan perbuatan-Mu di hidupku.
tiada habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Bapa. Ku terkagum padamu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan karunia kesehatan bagi tubuh kami, sehingga hari ini kami boleh sekali lagi membuka mata kami dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan buka dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Dikatakan seperti ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini ayat yang seringkali kita dengarkan, seringkali kita baca. Saya akan buka dengan sebuah cerita gitu ya, dari kehidupan saya sendiri. Jadi suatu hari waktu saya sedang tidur gitu ya. Kebetulan waktu itu kalau tidak salah ayah saya sedang ada di tempat yang lain untuk melakukan pelayanan. Jadi hari itu tidak ada orang di rumah, ya hanya saya dengan adik saya kalau tidak salah. Ya. Nah waktu saya sedang tidur, kemudian tiba-tiba saya ini terbangun dengan sangat kaget karena ada sebuah kilat gitu ya. Yang pertama kilat dan juga ada gunturnya juga gitu kan ya. Jadi dia sangat kalau bahasa Jawanya itu bledek, kalau bahasa Jawa ya. Jadi dia sangat keras sekali. Kebetulan kamar saya itu dekat tempat tidurnya dekat dengan jendela. Jadi jendelanya itu sampai bergetar itu, dan bunyi gemuruhnya itu lumayan panjang gitu ya. Setelah petir itu terjadi dengan sangat keras suaranya,
lalu bunyinya itu panjang sekali, sisanya gitu ya. Sisa bunyi gemuruhnya panjang sekali. Nah, saya terbangun dengan sangat kaget gitu karena suaranya sangat keras sekali seperti ada di atas kepala saya gitu ya, ada di dekat telinga saya, sangat keras sekali. Dan kemudian setelah terjadi itu ternyata memang bukan petir seperti biasanya gitu ya. Bukan petir seperti biasanya karena apa? Karena ternyata ada beberapa alat-alat di gereja juga yang mengalami kerusakan dan kemungkinan gitu ya, diperkirakan karena terkena petir itu. Jadi beberapa kelistrikannya ada masalah. Ya, jadi hari itu memang luar biasa kencang sekali bunyinya sampai saya terbangun, dan setelah terbangun apa yang saya lakukan? Saya merasa takut gitu ya. Ini petirnya kok tidak biasa. Saya langsung tutup kordennya gitu ya. Padahal ya sudah selesai petirnya. Lalu saya mulai merasa tidak enak karena wah ini kok aneh sekali cuacanya gitu ya. Tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Nah, kemudian ada satu yang menenangkan saya beberapa waktu setelah kejadian itu. Saya tiba-tiba saja gitu, saya teringat bahwa seringkali ayah saya mengajari kami gitu ya. Kalau dalam kitab Taurat gitu ya. Kalau sekarang saya bisa katakan dalam budayanya orang Yahudi, mereka yang benar-benar memegang budaya mereka gitu ya. Mereka setiap kali mereka mendengarkan petir atau mereka melihat kilat gitu, ada satu ayat tersendiri, ada satu doa tersendiri yang akan mereka ucapkan gitu. Jadi unik sekali memang orang-orang Yahudi bangsa pilihan Allah ini ya. Jadi untuk setiap hal itu mereka punya doanya tersendiri. Ada doa sebelum makan ya. Bagi saudara mungkin yang pernah pergi ke Israel juga saudara tahu bahwa mau makan gitu ya, mau mencuci tangan ada doanya juga. Jadi ada doa sambil mencuci tangan dan lain sebagainya. Intinya adalah semua doa-doa yang dimaksud itu intinya adalah mengucap syukur gitu. Jadi setiap kali ada petir yang keras sekali, kalau kebetulan ada ayah saya, dia akan angkat tangan gitu kan ya, dia akan angkat tangan ke arah langit meskipun dari dalam rumah, dan dia akan mulai mengatakan ucapan syukur ya. Ucapan syukurnya mungkin nanti bisa saya sertakan, saudara bisa lihat ya. Kata Adonai Eloheinu melech haolam shekohu ugevuratu male olam. Nah, intinya adalah mengucap syukur dan memuji Tuhan ya, memuji Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan percaya bahwa mau petir, mau kilat, mau apapun itu Tuhan tetap pegang kendali karena Dia yang mengatur dan menciptakan seluruh bumi ini. Nah, waktu saya ingat itu tiba-tiba saja saya ingat, saya langsung merasa tenang gitu. Oh, tenang. Yang menciptakan bumi ini, yang pegang kendali bumi ini adalah Tuhan semesta alam. Ya, mungkin bagi saudara kesaksiannya kok terlalu simpel gitu ya. Apa masa petir aja takut gitu ya. Sejujurnya saya bukan orang yang takut petir gitu. Kalau ada petir saya biasa aja. Cuman hari itu memang luar biasa. Dan ini adalah contoh yang sangat sederhana memang, sangat kecil. Tetapi kenapa kok kita belajar dari contoh yang sangat sederhana ini? Kita seringkali kita ke gereja, seringkali kita beribadah, ya, atau mungkin kita seringkali mendengarkan firman Tuhan gitu. Nah, tapi ada satu hal yang kita mungkin ya kita lewatkan karena apa? Karena kesibukan kita dan lain sebagainya apa? Yaitu saat kita ini merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, merenungkan firman Tuhan itu bukan berarti saat kita di gereja, saat kita sedang beribadah kita dengarkan firman Tuhan. Ya, itu salah satu cara untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Sekarang saudara melihat tayangan ini dan saudara merenungkan firman Tuhan, itu salah satu cara. Tetapi firman Tuhan juga bilang bahwa kita juga harus merenungkan firman ini siang dan malam. Artinya apa? Kita mempelajari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan gak bilang bahwa saudara kamu harus baca, bukan baca, tapi apa? Merenungkan. Artinya kita membaca dan kita mempelajari firman Tuhan ini.
Dan yang paling penting di kalimat yang pertama adalah janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, seringkali kalau kita ini sedang menghadapi masalah, kadang yang keluar pertama kali ya mungkin ya kemungkinan adalah umpatan gitu. Kalau kita sedang tertabrak masalah gitu, mungkin yang pertama kali adalah keluhan yang keluar dari mulut kita. Bagi saya pribadi sebenarnya nggak ada masalah, boleh karena kita ini manusia, silahkan mengeluh. Mungkin waktu saudara terlalu kaget itu, wah kok tiba-tiba terjadi musibah ini atau masalah ini dan lain sebagainya. Mungkin kita otomatis ya respon kita dalam mengeluh atau kita kaget atau kita mengumpat mungkin. Tapi kita yuk kembali lagi sebagai anak Tuhan. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman ya, membuat kita berpikir keras, kita kembali apa? Memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena disitulah kemenangan kita. Kalau kita menghadapi masalah dan kita mengingat, oh enggak, janji Tuhan dalam hidupku tidak seperti ini. Tuhan tidak pernah berjanji, Tuhan tidak pernah bilang bahwa Dia akan meninggalkan aku. Bahwa aku akan terpuruk seperti ini. Perkatakan firman Tuhan. Setiap kali kita merasa sendirian menghadapi masalah, kita perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dikatakan di dalam Yesaya bahwa mau masuk di dalam api pun Tuhan bersama dengan kita. Melewati perairan Tuhan bersama dengan kita. Kita perkatakan firman itu. Kita ingat kembali firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita hanya memikirkan logika kita mengikuti logika kita, maka mungkin masalah itu gak pernah akan ada jalan keluarnya. Mungkin masalah itu akan seperti itu terus. Tapi begitu kita sedang terpuruk, kita sedang terhimpit, dan kita ingat firman Tuhan, kita sedang klaim kebenaran firman Tuhan, kita sedang klaim berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan bukan hanya soal finansial, tetapi berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Tuhan, itu hadiah dari Tuhan. Kita sedang klaim itu. Jadi sekarang kalau ada masalah, yang kita lakukan apa? Kita boleh mengeluh, silahkan. Tapi ada batasnya. Kita kembali lagi kepada bahasa gampangnya saudara ya. Kepada pabrikan kita. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Kita bukan diciptakan untuk mengeluh atas keadaan kita. Nah, bagaimana caranya kita memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak merenungkan, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkanlah. Supaya kita tahu bahwa dalam setiap situasi kita ada janji Tuhan ya, yang berdiri teguh untuk kita. Saya akan menceritakan satu hal lagi. Gitu ya. Di masa dulu saya masih remaja gitu, ada sesuatu yang unik. Mungkin saya pernah ceritakan ke beberapa orang, karena ini saya pegang terus sampai kapanpun. Seringkali kalau di gereja yang sedang menyampaikan firman Tuhan adalah opa saya, ya, maka saya yang dulu masih remaja, dulu ya ini ya ceritanya dulu beberapa tahun yang lalu, sudah lama, yang masih istilahnya masih kecil gitu ya, masih belum punya pemikiran yang panjang, pemikirannya masih sempit, maka saya akan beberapa kali kalau saya dengarkan opa saya berkhotbah, saya akan merasa, aduh, speednya ini lama sekali, ya kecepatannya. Saya lebih suka dengar khotbah yang cepat gitu ya speednya. Ayo langsung intinya saja apa. Kalau opa saya itu dia benar-benar mengorek gitu ya, menggali firman Tuhan sehingga kita mengerti. Nah, bagi saya dulu waktu saya masih muda, bagi saya terlalu lama. Langsung saja pada intinya. Yang penting apa sih inti firman Tuhannya? Seperti itu. Nah, tapi saya tetap dengarkan ya. Mau gak mau saya tetap dengarkan. Dan saya enggak berusaha untuk main HP atau enggak, saya benar-benar dengarkan. Meskipun dalam hati saya, waduh ini kok lama sekali, tapi saya dengarkan baik-baik gitu. Nah, yang sangat unik adalah waktu saya bertumbuh semakin besar, semakin dewasa, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Saya mungkin tidak bisa saya ceritakan peristiwanya secara detail, tapi ada beberapa momen ya,
beberapa momen dalam hidup saya, setiap kali saya menghadapi masalah, tiba-tiba hal pertama tanpa saya berusaha untuk mengingat dan lain sebagainya, hal pertama yang muncul adalah firman Tuhan yang pada saat itu disampaikan oleh opa saya. Langsung saya ingat. Tanpa saya pikirkan, tanpa saya ingat-ingat. Firman Tuhan itu hidup. Dan dia itu bertumbuh ternyata. Kalau kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Padahal waktu itu saya merasa, wah ini kayaknya lama sekali ya. Kok saya gak selesai gitu ya waktu saya masih kecil. Tapi ternyata firman Tuhan itu tidak pernah mati. Firman Tuhan itu bertumbuh. Dan begitu saya menabrak sesuatu, ya, masalah yang membuat saya kuat, ya, yang tetap memegang kehidupan saya adalah firman Tuhan. Ini suatu cerita yang sangat unik menurut saya, ya. Saya sedang tidak menceritakan hal yang kosong, ini benar-benar saya alami. Saya sendiri cukup kaget, kok saya ingat khotbah yang ini ya. Kok saya ingat firman Tuhan yang ini ya, yang disampaikan oleh opa saya ya, oleh engkong saya ya. Kok ini yang teringat dalam hidup saya? Nah, hari ini kita belajar. Setiap kali ada kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin hari itu kita merasa, gak cocok sama keadaan saya ini firman Tuhannya. Udahlah saya santai-santai aja lah, saya gak dengarkan. Kita disiplinkan diri kita. Kalau ada kesempatan kita dengar firman Tuhan, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Apapun perasaan kita, ya kita terima. Karena dia tidak akan pernah mati, dia terus bertumbuh dalam hidup kita. Dan kalau kita renungkan terus, suatu hari saat masalah datang, itulah yang akan keluar dari perkataan kita. Itulah yang akan timbul dalam iman kita, firman Tuhan itu. Nah, pagi hari ini dari contoh yang sangat lucu mungkin ya, dari contoh yang sangat sederhana, kita belajar bahwa saat kita memegang firman Tuhan, kita merenungkan firman itu siang dan malam, itu yang akan menjadi pedoman kita. Itu yang akan membuat kita bisa melangkah lagi, ya, keluar dari ketakutan kita, keluar dari kekhawatiran kita, ya. Jadi kalau saudara tanya intinya apa? Setiap kali kita mengalami masalah, putuskan untuk memuji Tuhan, ya. Saudara tidak perlu menjadi orang yang palsu gitu ya, dengan berkata bahwa terima kasih Tuhan meskipun saya punya masalah. Gak apa-apa lah Tuhan, ya. Ya namanya juga hidup dan lain sebagainya. Tidak saudara ya. Setiap kali ada masalah kita tidak sedang memuji masalah itu, ya. Kita tidak sedang mencoba memperbaikinya dengan menutupi dengan moral kita, tidak. Tapi kita perkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita yakin kita akan keluar dari masalah itu. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Pagi hari ini coba kita atur lagi hidup kita. Kalau perlu secara konkret kita atur lagi waktu kita. Kapan kita dengarkan firman Tuhan. Kapan kita renungkan firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi bekal bagi kita. Untuk kita terus melangkah. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang Engkau taruh dalam hati kami tidak akan